Waalaikumsalam. Jangan salahin saya dong. Sekarang siapa yang nyangka? Cewek kayak kamu, modis, cantik, tinggal di gubuk kayak gini. Ayo. Apa tuh maksudnya gubuk kayak gini? Selamat malam, Om. Nggak, maaf, Om. Saya nggak ada maksud sama sekali untuk menghina atau mentertawakan gubuk ini, Om. Beneran. Siapa lu? Saya Fahri, calonnya Kalila. Apa? Calon apa? Calon klien. Duduk. Duduk di sini sama gue. Loli, bikin minuman sana. Siap, Bu. Nasinya juga udah mateng. Kok nasi sih? Bikin minum. Nanti ya, foto-foto itu akan saya pajang di pintu gerbang masuk. Nah, lalu di lobi. Kemudian juga di dalam gedung resepsi. Nah. Tapi Mas, kita tidak ada waktu. Masih ada waktu, Dik Widya. Prewedding fotografi itu nggak sampai seharian, no. Kita tidak ada waktu untuk melakukan yang mudorot, Mas. Kita masih bukan muhrim. Sampai kita disyahkan melakukan akad nikah. Tapi banyak tuh yang melakukan. Malahan itu pasangan-pasangan muslimin. Loh, mereka itu foto-fotoan di danau, terus di bawah pohon. Lalu apa tuh? Nah, terus juga kadang-kadang di reruntuhan, gedung reruntuhan itu kan. Oh, pokoknya banyak sekali. Tapi yang banyak dan lazim itu belum tentu bener, Om. Ya, janji deh, Jam. Aku nggak akan pegang-pegang tangan. Apalagi itu, suncunan enggak lah. Mas, walaupun kita hanya lihat-lihatan dari jauh, Widya tidak mau. Kita ini bukan siapa-siapa, dan kita ini belum layak disatukan dalam sebuah bingkai. Yang sabar ya, Om, kan sebentar lagi, insya Allah. Om, mama saya ini memang bukan perempuan tersuci. Tapi mama saya menyaksikan sendiri kalau dia perempuan yang menjaga dirinya. Itu saya percaya. Widya yakin Mas Wi pasti mengerti. Mengerti? Mengerti. Kok kepala saya pusing ya? Baiklah. Kalau gitu, tidak perlu ada pre-wedding foto-fotoan. Iya. Boleh minum ya? Ayo, silakan. Loh, Ayah mana ya? Di kamar, Om, lagi nggak enak badan.
kapan melahirkannya? Mungkin dalam minggu ini, insya Allah 2 atau 3 hari lagi, Om. Zam, bahagia sekali ya kamu bakal punya anak. Insya Allah, Om. Itu berarti nanti anak Om dan mamamu manggil apa ya sama anakmu? Om, kakak, atau keponakan? Anak Om nanti itu kan berarti adik saya, Om. Berarti panggil Om apa Tante. Lucu ya. Tante sama keponakan kok seumuran. emang Om masih mau pengen punya anak lagi? Loh, kenapa tidak? Iya toh, Dewi dia? Mas, umur Widya sekarang berapa? Enggak apa-apa, Dewi dia kelihatan sehat dan kuat kok. Mengandung di usia Mama ini sangat riskan loh, Om. Walah, riskan apa? Jangan takut Dewi dia. Kalau Allah memberikan seorang anak dalam kandungan seorang ibu, itu berarti ibu itu kuat. Mas, Hah? banyak loh yang meninggal. Loh, orang yang udah hamil aja banyak yang meninggal loh. Gitu. Dia sih nggak ngerasain yang namanya hamil dan melahirkan sih. Jangan khawatir Dewi. Mas Wi berjanji akan menjadi suami dan bapak yang baik. Ini feeling saya ya. Kita bakal punya keturunan. Diamini dong. Amin. Amin. Ya. Aduh Zam, ini gimana ini? Aduh, kenapa sih kamu tuh tadi nggak ngomong sama Om Wi? Kalau dia itu jangan berangan-angan punya anak dari Mama. Terus gimana, Ma? Azam juga serba salah. Kalau Azam bilang nggak ingin, kesannya menolak titipan Allah. Allahu Akbar. Zam. Kayak sinetron lu mondar-mandir mulu. Duduk. Gue gelisah banget nih. Ya Allah. Senggol bacok. Lebay lu. Efek narkoba zaman dulunya masih ada tuh. Dosa-dosa yang masih berbekas. Kalau gue ketemu ibu gue ngomong apa ya? Iya bilang aja Assalamualaikum.
Kalau dia nanya akte kelahiran gue gimana? Ya jawab aja, Mama. Saya itu orang udik, bodoh dan bingung. Please deh, jangan nanya-nanya soal akte kelahiran. Lihat aja muka saya, mirip nggak sama Mama? Gitu. Lu bego banget sih. Lagian mana ada ibu yang nanyain akte kelahiran anaknya sendiri, Chelsea? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu? Bukan. Masa malu botak? Siapa di antara kalian yang bernama Chelsea? Saya, Pak. Saya utusan ibu Anda. Harus ada beberapa hal yang harus dicocokkan. Siapa nama kecil Anda? Muhammad Alfian. Betul. Nama panggilan? Alvan. Betul. Dulu di panti asuhan mana? Rindu Bunda. Betul. Siapa nama pengasuh Anda waktu kecil? Mbak Ser. Nama lengkapnya Seruni. Kapan terakhir kali Anda melihat ibu Anda? Sejak umur saya 2 tahun, saya udah ditaruh di panti asuhan, Pak. Jadi saya nggak ingat sama sekali tentang wajah ibu saya. Yang mana ibu Anda? Bapak ngasih saya foto Luna Maya atau siapapun juga nggak ngaruh buat saya, Pak. Saya nggak ingat sama sekali. Tapi saya mengenali sesuatu yang khas pada ibu saya jika memang itu ibu saya. Apa itu? Nanti aja, Pak. Pas saya ketemu sama dia. Emang ibunya dia masih ada? Masih hidup maksudnya? Masih. Dia atasan saya. Nama, alamat, status. Nanti saja. Nanti kalau ketemu, handphonenya jangan dimatikan. Sewaktu-waktu, kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira ibunya dia siapa ya? Kalau dilihat dari dandanan asisten ibunya, pasti kartel narkoba atau penyelundup kayu. Semua biaya pernikahan ini kamu yang tanggung dan atur. Apa alasannya? Ini kado dari Kalila untuk keluarga Azam. Keluarga Azam. Gak mau. Udah, ayo. Udah. Diam kau sama awak di sini. Hah? Jangan sama setan. Tapi itu duit gue sendiri, Srol. Hak gue mau ambil. Ambil uang kau, ambil hak kau, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang halal. Hak terkelupas ketika diambil melalui kebatilan. Kenapa bahasa lo nyebelin banget sih? Gue pusing dengarnya. Jangan mencuri, itu intinya. Tapi itu duit gue sendiri, Srol. Gimana lo bisa bilang nyuri? Udah. Lupakan soal uang itu, lupakan. Awak sendiri juga heran dengan jalan hidup kau yang aneh.
Kalau... Udah. Sekarang kita tidur sambil lihat langit. Udah, ayo, tidur. Astagfirullah. Allah. Trul. Apa? Seandainya gue mati duluan, lu mau nggak ngerawatin keluarga gue? Tak usah kau suruh pun, awak akan carikan bapak baru buat mereka. Siapa ya barunya? Ya orang yang menikahi janda kau lah. Oh, gue kirain. Astagfirullah. Din, cemana pula kalau awak nanti yang mati duluan? Kau mau nggak merawat anak-anak awak? Mau. Tapi kayaknya harus nunggu dulu setahun 2 tahun deh. Ya kenapa macam itu? Karena gue masih shock selama 2 tahun kehilangan lo. Sering pingsan, migrain. Udin. Sampean berdua harus merawat republik ini sepeninggal saya. Berasa kayak ngobrol sama Bung Karno nggak sih? Kalau saya sih malah keingatan sama Pak Harto. Siapapun itu, hanya orang-orang besar yang mau memimpin bangsa ini. Kenapa gitu? Lawang rakyatnya seperti sampean, siapa yang gak stres? Kalau saya meninggal, keluarga saya diurusin nggak? Saya orang yang pertama mengurusnya, Kim. Dari mulai surat kematian sampai ke pemakaman. Keluarga saya gimana? Tanya dulu sesama rambut perak. Gimana, Pak? Insya Allah. Kalau Pak RW? Mudah-mudahan saya lebih dulu mati. Payah nih orang. Nggak mau susah. Mau menang sendiri. Siapa juga yang mau ikut sampean susah? Sengsara bagi-bagi. Senang dong bagi-bagi, ya nggak? Takdirnya beda. Srul, lu nggak khawatir kalau gue yang ngerawatin keluarga lu? Din, awak percaya Allah menitipkan kebaikan pada kebaikan. Warga nggak ada diundang, Mas Roy? Pas akad nikah nanti, cuma beberapa keluarga yang diundang. Nah, pas resepsinya, baru seluruh warga diundang. Tentang bajunya, monggo, mau pakai batik, mau pakai jas,
atau mau pakai baju takwa, monggo. Silakan, bebas. Pakai sepatu juga. Loh lah iya toh. Ini resepsi besar-besaran, orang besar. Ngerti orang kowe? Mas Roy tahu dari mana? Itu kira-kira saja, Gung. Gombal kamu itu. Gua udah serius mikirin ini sepatu. Tawa lagi. Gak bisa didiamin nih. Pan, Bang Jari kemana, Pan? Pan, Matan kemana? Lah, barusan masih di sini ngobrol. Loh. Wah. Ngobrol sama siapa ya? Wah, Ciloko Ki. Ciloko. Tadi kan tugas lo yang suruh ngawasin dia. Kan udah diingetin dari tadi. Jangan lupa ngawasi, jangan lupa ngawasi. Dia itu berbahaya. Lu bisa diandelin nggak sih, Ben? Mata gue cuma 2. Gue juga mesti ngawasin Pak Sol nih, biar nggak nancep di kaki gue. Bukan ngawasin Bang Jerry. Alasan aja lu. Ya udah, ayo kita susul dia sebelum dia jauh. Ayo cepat. Payah lu. Gue masih marah nih. Iya. Sain aja ini orang memang. Woi. Dibanding Masjid Istiqlal, Masjid Atin, jauh sekali. Tapi ya, karena ini pilihan calon istriku, ya baiklah. Sederhana, penuh cerita, dekat dengan masyarakat. Wah, boleh. Mungkin aku pejabat pertama ini yang nikah di musola sekecil ini. Jendela murah, tapi terawat. Tahu dari mana ada dia? Saya paling benci pertanyaan seperti itu. Kita ini masyarakat megapolitan yang hidup di zaman ultra modern. Semua orang punya handphone. Kok masih nanya dapat informasi dari mana? Situ kan nggak punya handphone. Tapi kan saya punya kuping. Penangkap gelombang suara terbaik ciptaan Allah. Apa gunanya punya handphone kalau nggak punya kuping? Mau ditaruh di hidung? Emang infonya dari siapa? Setiap pagi, ibu-ibu ngerumpi di depan rumah. Saling berinteraksi dan tukar informasi. Segala macam masalah. Itu channel berita gratis. Kalau cuma untuk tahu situasi kampung, saya enggak perlu keluar kamar tidur. Oh, jadi... Alah, sudahlah. Sampean masih harus banyak belajar dari saya. Ini dia laki-laki yang telah mengalahkan Bang Jack. Tampangnya orde baru banget. Klimis-klimis gimana gitu. Terus kita mau apain? Duitin? Loh, apa gunanya orang kaya kalau ndak untuk diduitin? Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Monggo, silakan. Silakan loh kalau mau sholat. Monggo. Silakan. Nganu, Pak. Saya ini pengurus RW di sini. Oh, ya. Saya, silakan sholat. Saya baru aja sholat. Silakan, monggo. Nganu, Pak. Saya kebetulan menangani
acara akad nikah Pak Wijoyo nanti. Kenapa ndak bilang dari tadi? Iya. Yang ini harus diduitin sampai habis. Kalau perlu sampai miskin. Jam! Ajam! Keluar kamu! Jangan berlindung di balik harta kekayaan. Sedangkan kami rakyat miskin yang berteduh di bawah penderitaan. Jam? Ada apa, Jam? Jam? Ada apa, Bang? Kalian orang-orang borjuis semena-mena memilih apa yang kalian suka. Yang orang lain suka tidak penting untuk kalian. Ini Bang Yeri ada masalah apa ya? Abang kenapa? Kalian selalu mendapatkan yang terbaik. Beras terbaik, kedudukan terbaik, air terbaik. Seolah negara ini didirikan untuk kalian. Dia siapa sih, Jam? Orang pantai. Dia Bang Yeri, Mas, suka bantu-bantu di kebun. Bang Yeri, kalau misalnya Bang Yeri nggak ada yang mau diomongin, saya masuk ke dalam nih. Beri kami kesempatan, Jam. Kami ini rakyat kecil. Kami juga tidak mau selalu di bawah. Kalau ada dari kami yang bisa naik, jangan dijegal. Hei, Bung. Jangan ribut di rumah orang. Dari tadi ditanya ada apa, kamu ngomong. Kenapa sih kamu? Hah? Mama masuk, Mama masuk. Mama masuk, udah deh. Enggak? Buat Widya. Apa? Saya siap pasang badan untuk banjek yang kau tolak. Yang kau tolak. Astagfirullahalazim. Ingat itu. Dian, ternyata dia benar ke sini. Dasar lo geblok. Jangan orang aja nih. Hidup rakyat. Hidup. Perbaikan kelas. Ya. Mungkin naik kelas kali maksudnya. Sabar, Bang. Obatnya mana obatnya? Obatnya mana? Di mana? Dibeli. Mas Ajam kasih duit 100.000 sama Pepen buat beli obat. Ayo cepat, Mas. Cepat. Obat apa? Saya tahu obatnya. Sabar, Bang. Dah, Ben, cepat Ben, lari Ben. Ben, beli obatnya sekalian banyak. Eleng kan? Eleng. Tenang, Bang. Istighfar, Bang. Tenang. Dibawa masuk ke dalam aja. Oh ya, ayo, cepat. Jangan, cepat. Jadi itu artinya acara tambahan? Oh bukan tambahan, Pak. Itu memang sudah menjadi ciri khas rakyat Indonesia senang pada ritual-ritual kebaikan hati. Persembahan gitu. Sesajen begitu? Oh bukan, itu musyrik, haram hukumnya. Maksudnya misalnya bakti sosial, sumbangan-sumbangan untuk fakir miskin, dan anak yatim piatu. Loh, tapi ini kan pernikahan biasa toh. Tidak ada hubungannya dengan kaya terus miskin. Loh, dari mulai kalangan atas sampai kalangan bawah kan mesti menikah. Nanti kalau nggak menikah kan dikira berzina.
Maksudnya untuk menarik simpati, Pak. Oh, saya menikah bukan untuk mencari simpati orang lain. Saya ini menikah untuk kebahagiaan diri saya sendiri. Dan saya kan tidak perlu membayar siapapun untuk membuat mereka tersenyum. Bapak dulu di zaman Pak Harto, Bapak pernah penyuluhan ke kampung-kampung terpencil ya, Pak? Ya pernah. Ke suku Naga. Loh, itu suku baik-baik, Pak. Saya pernah dinas di tepi jurang. Hampir mati dilempar tombak dan parang. Hanya gara-gara saya karaokean di penginapan. Padahal saya cuma mengetes suara. Kenapa begitu? Bayangkan, saya dianggap sombong. Pamer kekayaan, tapi nggak nyumbang. Bapak pelit kali. Bukannya pelit, Kim. Mereka kan nggak tahu gaji pegawai negeri itu berapa. Kecil. Mereka tahunya cuma saya dari Jakarta, dari pusat. Oh, jadi masyarakat sini juga begitu? Bisa begitu. Kampung saya bukan di Pondok Indah loh, Pak Uli. Orangnya gampang cemburu. Melihat orang cuci mobil saja bisa iri. Waduh, parah sekali ya. Bayangkan. Jadi saya mesti bagaimana? Saya kan mau acara pernikahan itu berjalan tenang, aman, dan tidak membuat orang lain cemburu. Sumbangan. Itu paling efektif dan insya Allah berpahala. Sumbangan. Biar saya yang ngatur. Kami yang atur. Makasih, Jam. Iya, Bang. Buat aja mana? Nggak dibeliin. Saya nggak usah, Bang. Terima kasih. Gampang. Saya ambil minum dulu ya. Sudah tenang ya, Bang. Kita makan obat dulu, ya. Zam, jadi obatnya itu? Iya, Ma. Nasi Padang. Astagfirullahaladzim. Ma. Ketawa jangan keras-keras, nanti kedengaran ke depan loh, Ma. Persoalan di masyarakat memang begitu, Mas. Sumbernya dari perut. Ya obatnya perut ya itu, nasi. Ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Mama bisa bayangkan kan, gimana Bang Yeri itu nahan lapar sampai meledak. Setan masuk ke perutnya dengan mudah. Aduh. Astagfirullah. Aduh. Aduh, ya Allah, ampun ya Allah. Ya, Zam. Mama itu bukan menertawakan saudara-saudara kita yang miskin. Tapi apa ya, Zam ya? Tapi Mereka itu orang yang kelaparan, suka lucu. Apalagi?
Maksudnya, kamu nggak kasihan sama mereka? Bukan begitu, Ma. Orang yang kelaparan, jangan ditambahi lagi dengan rasa iba dan air mata. Mari bantu dan tertawalah dengan ringan. Karena Allah lebih suka melihat hambanya menjalani kehidupan ini dengan senyum. Zam, kamu janji ya sama Mama? Dimanapun kamu tinggal, jangan sampai ada tetangga kamu yang kelaparan. Iya, Ma. Zam, dan radiusnya adalah 40 rumah. Insya Allah, Ma. Insya Allah. Bener ya? Iya, Ma. Ada yang mau nambah? Kapan-kapan kali aja ya. Nunggu Bang Jerry ngamuk lagi. Jam. Iya, Bang. Menurut gue, Haji Widya cocok sama Pak Wijoyo. Kenapa begitu, Bang? Mukanya mirip, Jam. Oke, siap. Gue serius deh.